Halo, selamat malam. Welcome. Selamat malam teman-teman Komsa dimanapun Anda berada, di darat, laut maupun udara. Semoga semuanya sehat dan berbahagia. Apa kabarnya pada malam hari ini? Mimin yakin pasti semuanya sehat ya, dan berlimpah berkat. Bagaimana? Apakah segalanya oke pada malam hari ini? Suaranya balance gitu kan? Terus musiknya juga balance dan semuanya serba oke lah ya. Ya, naikin dikit min. Oke, udah naikin dikit supaya rata. Nah, ini dia. Nah, ini ada komen-komen dari Dinda. Min mau nanya, film-film sejarah Indonesia di mana sih ART punya hutang kepada tuan rumah? Kemudian apa lagi? Dan nggak sanggup membayar utang tersebut, akhirnya jadi tumbal tuan rumahnya dan meninggal gara-gara jadi tumbal tuannya. Itu beneran nggak sih, Min? Film-film sejarah Indonesia ya? Film apa? Min nggak tahu. Tetapi bahwa seorang bos menumbalkan karyawan itu tidak jarang terjadi. Ya, itu tidak jarang terjadi ya. Seorang rumah makan menumbalkan karyawannya tidak jarang terjadi juga. Atau iya, biasalah begitu ya. Seorang pengusaha menumbalkan satpamnya, pernah Mimin tangani juga waktu itu. Beberapa dari teman-temannya sudah pada meninggal. Dia sedang diincar, tapi berhasil kita doakan. Dan Tuhan yang baik pada waktu itu ternyata memang menghendaki dia hidup, jadi dia akhirnya keluar dari situ dan dapat pekerjaan yang lebih baik. Puji Tuhan. Jika terlambat ditolong, bisa bernasib sama seperti temannya itu. Tapi Tuhan yang baik masih melindungi dia. Oke, malam ini sudah berjumlah 7 orang. Nah, sedikit lagi jika sudah berjumlah 10 orang, nanti kita kita mulai sesinya. Kita mulai dengan doa dulu. Salve semua. Mimin jarang nonton film Indonesia ya? Iya, Mimin jarang nonton film bahkan ya. Kecuali film-film ya seturut tema kita ini, seturut tema untuk pelayanan. Salve juga. Jadi takut punya hutang Min gara-gara bisa nonton gituan. Ya itulah ya. Namanya hidup ya. Kadang orang juga berhutang dan sebagainya. Ya, sebisa mungkin hindari berhutang. Oke, baik. Kita doa ya, kita buka dengan doa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa melawan pengaruh iblis. Tuhan yang Maha Kuasa yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh dan melalui putra-Mu telah mencampakkan setan seperti kilat, bebaskanlah aku, putra-putrimu dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh najis, terutama untuk teman-teman yang pada saat ini hadir pada live Komsa KKSM, terutama terhadap roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kegelapan. Selamatkanlah live kami pada malam hari ini dengan segala koneksi dan alat-alat yang kami gunakan. Penuhilah kami dengan terang Roh Kudus, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakan kami. Santo Mikael, malaikat agung, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita akan mulai. Min, malam ini temanya apa, Min? Malam ini masih lanjut daripada buku Diary of an American Exorcist dari Monsignor Stephen G. Rossetti. Beliau adalah seorang uskup dan juga seorang eksorsis yang cukup senior. Nah, pada hari ini kita membahas tentang di Umbrellino Prayer. Apa itu, Min? Doa payung. Apa itu doa payung? Ya, sebagaimana kita tahu, payung itu untuk perlindungannya ketika ada hujan atau panas terik. Payung berfungsi untuk melindungi agar tubuh kita tidak terkena serangan langsung daripada hujan atau panas terik. Nah, kita mau melihat di sini dijelaskan pada awal setiap sesi pengusiran setan, to prevent Satan from reinforcing the demon's presence in a person. Jadi untuk mencegah setan memperkuat setan yang ada dalam diri seseorang. Jadi begitu setan mau kalah atau dia sudah lemah, mereka mau beranjak daripada tubuh orang tersebut, seperti yang sudah diceritakan di atas sebelumnya ya. Dia mengatakan ronde kedua, ronde ketiga. Jadi ronde pertama kalah, ronde kedua dia panggil teman-temannya yang lain untuk memohon bantuan. Begitu. Nah, biasanya untuk mencegah hal itu agar tidak terjadi, seorang pengusir setan, an exorcist typically recites the Umbrellino or umbrella prayer. Seorang pengusir setan biasanya membacakan doa Umbrellino atau payung. Nah, apa itu? This prayer asks Almighty God to establish a perimeter of protection. Jadi doa ini meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa untuk menetapkan batas perlindungan di sekitar orang yang menjadi korban kerasukan itu, dan seluruh tim, begitu. Jadi ini adalah sebuah doa yang wajib, sebuah doa yang mutlak, mohon perlindungan sebelum kita mengambil tindakan. Ini tidak pernah boleh dilupakan karena hasilnya bisa fatal. Kita ingat pada kasus yang lalu, waktu Father almarhum Gabriel Amor bercerita tentang seniornya, ya, yang pada waktu itu menyentuh
boneka voodoo di dalam sebuah kotak, lupa berdoa, lupa percikan air suci. Nah, ternyata efeknya kepada kesehatannya kemudian itu sampai bertahun-tahun baru sembuh. Jadi memang bisa fatal menyentuh hal-hal beginian ya, terutama sebuah jimat yang jahat. Nah, ini kebetulan bercerita tentang orang yang kerasukan. Mohon supaya Tuhan melindungi si pendoa dan juga korban. Nah, bukan hanya itu, dalam pengalaman tim ya, juga rumah tempat kita mengadakan eksorsis atau deliverance atau pengusiran setan juga mesti dimohonkan perlindungan juga untuk keluarganya, bahkan untuk keluarga tim. Nah, itu ya. Kita juga minta doa dan perlindungan. Nah, jadi agar setan dan roh jahat lainnya tidak dapat memberdayakan atau membantu dengan cara apapun. Misalnya dia enggak dilucuti, enggak bisa manggil temannya, begitu. Jadi iblis yang hadir di sini itu membuat tuli, bisu, dan buta, dan tidak dapat berkomunikasi atau menerima pemberdayaan apapun dari roh jahat lainnya dengan mengisolasi mereka satu sama lain. Nah, jadi dengan doa tersebut, iblis tersebut mau diisolasi. Ya, jadi bukan maksudnya begini. Jadi iblis dalam diri orang tersebut dibuat menjadi tidak berdaya, jadi tuli, jadi bisu, buta, sehingga nggak bisa berkomunikasi. Begitu maksudnya. Ya. Oh, ini masih berbicara tentang film. Manusia jadi macan, manusia bisa jadi raksasa, dan anak kecil jadi orang dewasa. Itu yang biasa ada dalam film-film Indonesia, Min. Ya, Min nggak nonton film begituan ya. Min, kenapa kalau perjanjian darah itu tergolong sulit untuk diatasi? Ya, bukannya kemarin pernah dibahas ya, karena sukarelanya itu. Iya, benar. Karena dari dirinya sendiri mereka mengundang, ya. Itu memang lebih berat karena mereka membuka dari kehendaknya sendiri, mengundang. Itu lebih berat daripada orang yang menjadi korban guna-guna. Nah, itu dia tidak mengundang dan dia memang tidak mau, tapi dikerjain begitu. Itu orang yang terkena guna-guna atau santet itu relatif lebih mudah dilepaskan dan dipulihkan daripada mereka yang menjadi dukunnya atau yang melakukannya, karena mereka bersekutu dengan iblis. Nah, dalam hal itu namanya ada perjanjian ya. Itu tentu ada tuntut menuntut di antara kedua belah pihak. Begitu. Oke, kita lanjut. Baik. Meskipun melakukan perjanjian darah ingin melepaskannya, iya. Meskipun bisa dilepaskan tetap, karena darah Yesus telah menebus dia ya. Darah Yesus telah menghapuskan segala perjanjian-perjanjian dengan kuasa kegelapan, telah mematahkan kutuk, dan telah menghancurkan kuasa maut atas manusia. Tetapi ketika manusia itu mengundangnya, ya, itu tentu perlu pertempuran yang lebih berat. Ya, dan orang yang bersangkutan, si pelaku itu ketika mau bertobat, dia juga harus menerima tetap akibat daripada dosa-dosanya ya. Ya, mungkin dia setengah mati untuk melepaskannya, mungkin dia berjuang dengan tidak mudah, atau mungkin dia berkorban lebih banyak daripada yang lainnya. Nah, hal seperti ini bisa terjadi. Untuk itu, sebaiknya jangan bermain-main dengan okultisme atau membuka hati, apalagi menjadi media atau menyimpan media untuk masuknya kuasa kegelapan seperti itu tadi, ya. Oke, baik. Ini, the exorcist also asks God's grace in destroying any ability of these to fortify their stronghold
lengthen their stay or strengthen their ability to attack or hide. Nah, di sini pengusir setan juga minta rahmat Tuhan untuk menghancurkan kemampuan apapun dari mereka untuk memperkuat benteng mereka, memperpanjang masa tinggal mereka di tubuh orang yang bersangkutan ya, atau memperkuat kemampuan mereka untuk menyerang atau bersembunyi. Nah, karena itu pengusir setan berdoa agar setan pada orang yang menderita diisolasi. Jadi kita mohonkan kepada Tuhan ini ya, dan tidak dapat menerima dukungan apapun dari setan atau setan lainnya. Ya, kenapa mesti dimohonkan seperti itu? Ya, karena kadang-kadang ini terjadi juga, gitu. Kadang-kadang untuk maksud tertentu Tuhan membiarkan juga ini terjadi, begitu loh. Nah, seperti dikatakan di sini, tentu saja Tuhan bebas mengabulkan permintaan ini atau tidak, begitu ya. Itu tergantung pada rencana ilahi. Lagi-lagi kita masuk ke dalam sebuah misteri penderitaan. Ya, tetapi kita selalu mengusahakan apapun untuk menolong si korban. Hasilnya kita serahkan kepada Tuhan. Ya. Oke, baik. Judulnya hari ini apa, Min? Judulnya ini nih. Di Umbrella Prayer, doa payung. Yaitu doa untuk melindungi si korban agar setan dalam tubuh orang yang kerasukan itu enggak mengundang teman-temannya. Juga berdoa untuk kita, si pendoa, dan juga keluarga kita. Oke, baik. Kalau judul bukunya sih ya ini, Diary of an American Exorcist. Jadi buku diari daripada seorang eksorsis Amerika. Ya, yang menulis buku ini juga si pelakunya, si pemilik tim pelayanan tersebut, yaitu Monsignor Stephen G. Rossetti, seorang uskup dan juga seorang eksorsis. Ya, bukunya Father Gabriel sudah kita bahas kemarin dan sudah habis, sudah selesai. Berbahagialah yang kemarin ikut sampai selesai. Wah, sudah bisa jadi tim pelepasan itu seharusnya ya. Tinggal menjaga diri dalam hidup doa. Seperti Min sering katakan, walaupun kamu punya banyak teori, punya banyak pengetahuan, bahkan sudah kursus mengusir setan gitu kan, kursus sampai ke Amerika, kursus sampai ke Kutub Utara dan sebagainya, tapi kalau tidak memiliki kekuatan doa atau tidak melihara hidup doa, itu percuma ya. Kenapa Min percuma? Nanti kita lihat. Baik, kita teruskan. Nah, ini ada sebuah peristiwa yang menarik. We have had exorcism sessions in which the afflicted person claimed to see other demons in the room. Kami telah mengadakan sesi pengusiran setan di mana orang yang menderita mengaku melihat setan lain di ruangan itu. Maksudnya orang yang menderita, orang yang menderita kerasukan, maksudnya begitu ya. Kami juga we have also had the demons in the afflicted person. Kami juga telah melihat setan atau iblis di dalam diri orang kerasukan tersebut call out, memanggil to other demons and ask for help, dan minta tolong. Wah, jadi minta bantuan ini si demonnya ini. Mending kalau minta cuman minjam uang 100.000 gitu kan, ini minta bantuan teman-temannya suruh datang gitu. Wah, jadi suruh merasuk juga agar semakin banyak, karena mereka takut diusir. Nah, kenapa mereka takut diusir? Nah, nanti akan kita bahas juga sebentar lagi. Makanya stay tune di sini ya. Oke. Kemudian at such moment
pada saat seperti itu kami punya salah satu pastor yang hadir untuk mengusir setan di ruangan itu. Sementara kami terus mengusir setan dalam diri orang yang kerasukan tersebut. Nah, jadi di sini ada dua pengusiran. Ya, jadi Monsignor Rossetti bersama timnya fokus kepada orang yang kerasukan, sementara ada satu pastor lagi di situ yang hadir fokus kepada setan yang berkeliaran. Mungkin yang datang ketika dipanggil dimintain bantuan, gitu ya. Nah, jadi baik kalau ada dua pengusir setan di situ. Ya. Min, kalau mau buat kelompok doa pelepasan, doa harus ada izin dari uskup atau pastor paroki aja. Nah, sebenarnya Mimin itu nggak menganjurkan kalau kalian nggak punya pastor pembimbing, ya. Ya, mesti ngomong sama pastor pembimbing, begitu. Tetapi biasanya ya, itu akan mengalir dengan sendirinya, bukan dari keinginan kita untuk membentuk tim, enggak. Misalnya, entah bagaimana caranya, ada saja orang minta bantu, tolong dong bantu, sepertinya lu bisa doain saya. Jadi itu tuh mengalir alami begitu, seperti yang kami alami ya bersama tim. Pertama orang minta doakan orang sakit, orang minta doakan, lama-lama orang kerasukan juga, dan akhirnya semua masalah kita doakan, itu mengalir dengan sendirinya. Udah begitu baru kita pertama kita anjurkan orang tersebut untuk mengaku dosa ya, begitu. Dan kita juga rutin mengaku dosa. Lama-lama kita minta salah satu pastor, atau ya baik kalau bisa dapat pastor untuk menjadi pembimbing kita, atau kalaupun tidak bisa juga suster, bisa juga brother untuk jadi pembimbing kita, begitu. Jadi ada apa-apa kita konsultasikan selalu ke dia. Jadi ini aja perlu nanti konsul ke dia, bagaimana seandainya ada teman-teman juga yang mau ikut dalam pelayanan ini, nanti biar mereka yang orang-orang seperti ini yang bisa jadi teman diskusi bagaimana baiknya ya. Ya, tetapi biarkan ya itu mengalir. Misalnya ada teman yang butuh bantuan, ya kamu doakan. Nanti seandainya Tuhan pikir itu ternyata memang kamu bisa dipergunakan untuk membantu teman-teman yang kerasukan, itu akan berkembang dengan sendirinya. Tuhan akan buka jalan, begitu loh ya. Jadi tugas kita nggak usah berpikir untuk bentuk tim, nggak usah dulu. Berdoa dulu, bisa untuk mendoakan teman, mendoakan keluarga ketika terlibat permasalahan kuasa kegelapan seperti ini dulu. Nah, nanti baru bagaimana lihat ke depannya ya. Tetapi kalau memang merasa terpanggil untuk bikin tim, ya tetap harus cari salah satu pastor. Kalau Mimin juga anjurkan, yang Mimin tahu ya, ada beberapa kelompok yang memang sudah melayani di bidang ini, tentu selain kaum saya, salah satunya KTM, itu termasuk kelompok yang sehat, Komunitas Tritunggal Maha Kudus. Nah, boleh mulai cari info tentang itu, Komunitas Tritunggal Maha Kudus di tempat kamu. Walaupun mereka nggak fokus di eksorsis, tetapi banyak juga dari mereka lebih fokus ke pendalaman hidup rohani ya, spiritual. Nah, itu baik menurut Mimin. Nah, nanti dari situ akan ada beberapa dari mereka yang dipanggil untuk doa pelepasan. Ini awam ini. Ordo ketiganya daripada CSE dan Putri Karmel. Nah, jadi mereka ada pembinaan dan baik di situ. Seandainya di parokimu ada, boleh coba bergabung, dan siapa tahu kamu terspesifikasi untuk pelayanan di bidang doa pelepasan ya. Oke, baik. Ya. Kak, kalau kita di lokasi kejadian teman kita mulai kerasukan, bolehkah kita yang hadapi? Enggak apa-apa ya, boleh kok, enggak ada yang melarang doa pelepasan, hajar saja begitu. Puji Tuhan kalau pada saat itu juga sembuh dan sebagainya. Nah, tapi kalau memang dirasa gejala terlalu berat, bisa diserahkan kepada pastor eksorsis. Kalaupun enggak ada pastor eksorsis, tim doa pelepasan, jadi dibawa, usahakan jangan sendiri, begitu ya. Ya. Ya betul, sebenarnya semua orang bisa melakukannya, tapi kalau yang eksorsis itu memang wajib atas izin uskup. Iya, karena eksorsis itu seperti itu ada ritualnya tersendiri, ya. Ya, baik.
Oke ya, kita lanjut. Masih berani membentuk tim doa pelupasan, salut Mimin. Ayo yang merasa terpanggil, jangan mundur. Jangan menjadi terpukul dengan atau ketakutan. Ya, baik. Oke, welcome untuk yang baru join. Malam ini kita masih membahas tentang ke dunia demonologi atau tentang iblis, tentang setan dan teman-temannya, termasuk tetangga-tetangga dan sepupu-sepupunya. Nah, kita sampai pada don't eat a demon, jangan makan setan. Wah, ini judulnya gimana nih Min? Jangan makan setan maksudnya apa? Nah, kita lihat sebentar ya. Mimin izin minum dikit. Oke, baik. Nah, ini dia. I was having lunch with one of our gifted laity, a spiritual sensitive. Saya sedang makan siang nih dengan salah satu teman awam saya yang dikaruniai. Ya, maksudnya yang dikaruniai itu yang punya karunia untuk bisa merasakan dan melihat kehadiran kuasa kegelapan. Begitu ya. Ada awam-awam tertentu yang memang dikaruniai seperti ini. Kita tahu itu ada dua sumber. Biasa orang menyebutnya indigo ya. Nah, kita harus melihatnya bahwa ada dua sumber. Yang satu karena ketempelan atau karena diturunkan dari nenek moyang atau leluhur sehingga dia menjadi seperti itu. Nah, yang kedua karena ketempelan ya, apakah dia diguna-guna atau dia nyimpan jimat atau okultisme bisa juga. Yang ketiga adalah sensitif secara rohani. Nah, nanti akan dijelaskan di sini. Jadi memang ada 3 sumber, bukan 2 sumber, 3 sumber. Seseorang yang PK secara rohani. Nah, tapi jangan pusing, membedakannya bagaimana, nggak usah pusing. Bawa saja ke pelayanan. Kalau itu bukan dari Tuhan, ya dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau itu sungguh sebuah karunia preternatural seperti yang Win pernah jelaskan, ya nanti akan jelaskan lagi ya di sini. Nah, itu akan berguna di dalam pelayanan, ya. Nah, Monsignor Rossetti ini mengatakan bahwa we are blessed in having several. Kami diberkati karena memiliki beberapa orang-orang yang seperti ini. This person, orang ini punya karunia melihat setan katanya. Nah, ceritanya begini, mereka sedang makan siang ini kan di sebuah restoran tentunya. Nggak mungkin makannya di toko bangunan gitu kan. Oke, baik. Seorang pelayan meletakkan piring makanan di depan kami gitu ya. Tetapi rekan saya ini tidak serta-merta makan. Nah, it was a noticeably awkward moment. Jadi, ini menjadi momen yang kemudian terasa canggung. Akhirnya, ini cewek. Akhirnya dia mendongak dan berkata, apakah Anda tidak akan memberkati makanan ini? Monsignor katanya. Nah, by her demeanor, dari sikapnya ini, saya paham ada sesuatu yang sedang terjadi. Saya jawab, apakah ada yang salah dengan makanannya? Nah, si pelihat ini mengangguk, tetapi dia belum mengatakan apapun. Kemudian saya menebak, I guessed. Are there demons on the food? She said quietly, yes. Jadi, Monsignor bertanya, apakah ada setan di makanan itu? Dia berkata dengan tenang, iya, katanya. Nah, ini sesuatu yang baru bagi kita semua ya. Dan patut membuat kita berhati-hati. Setiap mau makan di luar, wajib berdoa buat tanda salib minimal.
kemudian berkati makanan. Atau buat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Tuhan berkati makanan ini, disingkirkan dari segala mara bahaya dan segala jenis penyakit, disingkirkan dari segala kejahatan. Berkati mereka yang menghidangkannya, berkati mereka yang masih berkekurangan, dan berkati makanan ini semoga menjadi kekuatan bagi kami untuk semakin memuji dan memuliakan nama-Mu. Begitu, misalnya contoh doa makannya seperti itu sudah cukup. Minimal tanda salib, ya. Nah, kenapa Min? Nah, kita lihat di sini. Kemudian saya memberikan berkat yang, ya berkatlah pada saat makan tersebut, ya, atas makan tersebut. Dia mengatakan setan langsung pergi, quickly left. Lagi, ketika makanan penutup keluar, dia ragu-ragu lagi untuk makannya. So I asked again, saya bertanya lagi, apakah ada setan juga di sini? Begitu. Again, sekali lagi dia berkata dengan lembut, ya. Nah, kali ini saya membuatnya mengucapkan berkat, dan setan itu pergi juga. Jadi si Monsinyur ini menyuruh, kamu yang doa deh, gitu kan. Dan akhirnya setan juga pergi. Oke. It kind of makes you wonder what was going on in the kitchen. Agaknya ini yang buat kamu semua mungkin bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya terjadi di dapur? Ya, ini adalah kejadian yang langka sejauh yang saya tahu, kata Monsinyur Rossetti, bahwa orang ini melihat setan pada makanan. Saya penasaran nih, atau kepo, apakah ada salah satu staf di dapur yang mengutuk makanan tersebut sebelum dibawa ke ruang makan. Ini mungkin tampak aneh, tapi saya telah menemukan bahwa ternyata ada lebih banyak orang yang mengutuk, maksudnya mengutuk makanan, ya, atau mengutuk apa saja termasuk makanan, sebab orang tersebut terlibat dalam praktik okultisme, ya, daripada yang saya harapkan. Jadi ada lebih banyak orang yang seperti ini di dunia ini. Jadi hendaknya itu membuat kita bukan parno tapi waspada. Jadi doa itu penting sekali, ya. Oke. Ya, baik. Ya, nggak usah bagaimana sih, siapa tadi yang bingung, Eklesia, nggak usah bingung-bingung, ya, biar Tuhan yang tuntun jalanmu. Kamu katakan keinginan kamu kepada Tuhan, ya. Siapa tahu kamu punya panggilan spesial. Mimin kan memang menganjurkan ikut KTM. Ya, siapa tahu punya panggilan spesial, who knows, yang lebih besar daripada yang bisa kita harapkan. Kita nggak pernah tahu. Tapi yang penting adalah pelihara hidup doa. Itu yang jauh lebih penting. Ya, oke. Baik. If we had eaten the food with the demons on it, I don't know for sure what would have happened. Jadi, jika kami memakan makanan yang ada setan tersebut, saya enggak tahu pasti apa yang akan terjadi. Enggak diragukan lagi, no doubt. Enggak diragukan lagi, itu pasti enggak akan menyenangkan. Saya mungkin akan menghubungkan semuanya dengan gangguan pencernaan, indigestion or something, atau sesuatu. Begitu. Ya, ini bagi kita mungkin hal yang langka gitu ya, tapi ini sebenarnya nggak jarang. Ini penting bagi kita untuk berdoa sebelum makan dimanapun kamu berada, bukan hanya di rumah, terlebih lagi di luar rumah. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan orang terhadap
makanan tersebut ya. Tapi jangan khawatir, begitu kamu sudah berdoa, segala kutuk, segala guna-guna, segala penglaris atau apapun itu rontok dengan sendirinya. Dan insya Allah ya, nggak ada apapun yang bisa menyentuhmu. Tidak ada kejahatan apapun yang bisa menyentuhmu. Ya, insya Allah. Loh, kenapa pakai insya Allah? Insya Allah itu artinya atas izin Allah. Itu istilah yang baik. Orang Kristen di Timur Tengah juga pakai istilah Bismillah, insya Allah, astagfirullahaladzim ya. Itu bukan sesuatu yang buruk untuk iman Kristen kita. Malah memperkaya khazanah kekristenan kita. Kan kita baru tahu ternyata orang Kristen di Arab biasa pakai kata-kata itu. Oke, kita lanjutkan dengan the moral of the story. Moral dari cerita ini adalah don't go anywhere without your own mystic. Jangan pergi kemanapun tanpa doa. Intinya gitulah. Also, ya ini nggak begitu pentingnya, tapi intinya siapa sih mau makan setan begitu. Oke, baik. Min, jelasin tentang penglaris makanan, Min. Mimin tuh nggak begitu ahli sebenarnya menjelaskan tentang ilmu-ilmu hitam, tapi karena apakah Mimin juga mesti mendalami itu kali ya, one day ya. Oke, cobalah Mimin gali ya, nanti tentang itu kita bahas di tempat tersendiri nanti. Oh, sebenarnya sudah pernah kita bahas di buku yang sebelum ini, di bukunya Father Sikia. Salah satunya ada itu penglaris. Itu seperti charming, mantra charming, mantra pemikat ya. Termasuk penglaris ini salah satunya. Tapi dari mana mereka memperolehnya, nah itu bisa bermacam-macam. Tetapi bahwa Mimin lebih senang membahas bagaimana dengan doa kita bisa mementalkan semua itu gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ahli juga Mimin untuk mengetahui hal seperti itu gitu. Biasanya untuk orang yang lebih menarik untuk membahas hal ini, betul sebelumnya orang yang pernah melakukan itu. Nah, nanti dia akan cerita dia ngambilnya di mana begitu kan, atau dia dapatnya di mana, dibawa temannya, dia cerita macam-macam. Itu lebih menarik sebenarnya. Kalau Mimin minim, memang nggak pernah sih, cuman tahu ngusirnya doang, dan tahu mementalkan segala kuasa kegelapan itu ya. Tapi menarik juga kalau ada teman-teman yang tahu info hal seperti ini. Tapi it's okay, one day kita bisa juga lebih mendalami hal ini ya. Oke, baik. Tempat saya banyak begituan katanya. Nah, kita membahas kepada spiritual sensitives ya. Jadi ini adalah orang yang dikaruniai kepekaan spiritual. Oke. The core of an exorcism is a priest with faculties praying the church official rites of exorcism. Inti dari pengusiran setan adalah seorang pastor dengan kemampuan berdoa, ritus pengusiran setan yang resmi gereja, yaitu exorcism ini ya. Jadi ketika ini dilakukan, gerejalah yang berdoa dengan segala otoritasnya yang diberikan oleh Kristus, yang dipegang oleh imam. Against Christ and His church, the demons are defenseless. Nah, jadi melawan Kristus dan gerejanya, iblis menjadi sangat tidak berdaya. Ya, Mimin juga pernah kan posting tentang hal ini. Ketika orang Kristen berdoa melawan setan, sebenarnya Tuhanlah yang berperang bagi kita. Tugas kita hanya memohon kepada Tuhan perlindungan, kekuatan, dan menghancurkan segala kuasa kejahatan. Tuhanlah yang berperang untuk kita. Begitu. Tugas kita hanya berdoa.
sehingga bukan lagi pakai kekuatan kita, bukan lagi pakai energi kita. Nah, biasanya kan orang yang menggunakan energi untuk menyembuhkan atau untuk mengusir setan itu gampang capek ya. Biasanya setelah itu dia sakit. Nah, karena dia pakai kekuatannya sendiri, ya masih oke lah kalau pakai kekuatannya sendiri. Tetapi kalau sudah menggunakan atau mengundang kuasa lain, nah itu lebih berbahaya kepada pasiennya. Oke, baik. Nah, terlebih lagi eksorsis. Ya. Eksorsis, bagaimanapun ya, mereka mengandalkan juga akan tetapi para eksorsis ini kadang-kadang juga mengandalkan karunia dari orang-orang yang PK rohani ini untuk membantu mereka. Nah, jadi keberadaan mereka di dalam tim itu cukup penting begitu, walaupun tidak dalam artian mutlak diperlukan ya, tapi kalau mereka ada ya ini bisa sangat membantu. Orang-orang ini punya karisma atau karunia yang diberikan Tuhan yang seringkali bisa membantu dalam pengusiran setan. Nah, ini yang menarik, pernah kita bahas di buku sebelumnya, di buku almarhum Father Gabriel Amort. Beberapa ahli teologi ya, seperti Lloyd Wiesinger, Oxo. Ya, ini Oxo ini. Oxo itu ordo salib suci ya, memang lupa. Nah, dia menulis begini dalam bukunya Occult Phenomena, gejala okultisme. Berkata bahwa before the original sin of Adam and Eve, ya, sebelum adanya dosa asal daripada Adam dan Hawa, ya, manusia naturally secara kodrat itu memiliki banyak karunia supranatural. Ini seperti melihat malaikat dan juga setan. After the fall, setelah kejatuhan manusia tersebut, some human beings have retained remnant of these abilities. Setelah kejatuhan, beberapa manusia ternyata ada yang masih membawa sisa-sisa kemampuan ini. Nah, itu yang pernah dibahas sebelumnya, disebut dalam prete natural, ya. Ya. Oke, kalian nulis apa di sini? Min, makasih ya tentang air suci. Saya udah simpan air suci di rumah dan emang beberapa kali sering lihat bayangan putih atau hitam. Setelah dipercik air suci mulai berkurang. Suasana sukamnya, apa itu sukamnya? Suramnya mungkin di rumah saya. Puji Tuhan ya. Enggak hanya saya sih, papa saya juga ngerasa ada orang kelima di rumah kami. Kami sebenarnya berempat. Yes. Diperiksa rumahmu, siapa tahu ada dikirimin orang, mungkin barang atau benda yang ditanam di bawah rumah juga, atau di atas atap, itu juga baik sekali periksa gitu. Atau mungkin ada di antara anggota keluarga yang masih bermain-main dengan okultis, walaupun okultis yang sederhana seperti jelangkung begitu ya, pemanggilan arwah ke, papan wiji ke, atau main kartu tarot ramal-meramal ke gitu, juga boleh diperiksa itu. Jangan sampai akhirnya satu keluarga bisa kena. Nah, misalnya rumahnya sudah diberkati, tetapi kalau keluarganya tidak semuanya bertobat begitu kan, dia bawa lagi barang dari luar. Nah, itu juga perlu diberkati lagi rumahnya. Jadi ya mau tidak mau begitu. Ya, itulah sebabnya kenapa rumah mesti berkali-kali berkati. Bukan berkatnya yang kurang apa, enggak, itu mengantisipasi apakah tamu bawa barang begitu, apakah anggota keluarga kita yang bawa barang lagi, barang yang baru, yang lama kan sudah dibuang begitu kan. Nah, itu untuk antisipasi hal-hal seperti ini. Jadi baik juga kalau perlu seminggu sekali atau sebulan sekali berkati terus rumahmu, walaupun sudah pernah diberkati sebelumnya. Ya, oke, baik. Sampai di mana tadi? Oke. There are many kinds of such preternatural gift. Nah, ini preternatural ya, preternatural. Sudah kita bicara kemarin. Jadi ada banyak jenis karunia gaib semacam itu. Tetapi kami para pengusir setan khususnya
mencari seseorang yang dapat merasakan kehadiran setan dan bahkan jenis setan yang hadir. Nah, ini lebih spesifik. Jika dia mengenal jenis setan yang hadir. Nah, Mimin pun di dalam tim memiliki beberapa orang seperti ini ya. Dia bisa tahu ini rohnya di mana, begitu bentuknya seperti apa, mengganggunya jam berapa misalnya seperti itu. Nah, itu juga sebuah berkat untuk tim begitu. Misalnya dalam salah satu sesi, seorang pastor yang berbakat merasakan kehadiran roh jahat kematian, evil spirit of death, roh jahat kematian. Jadi ini roh jahat yang spesifik. Roh jahat kan seperti yang kita sebut tadi apa? Masih ingat yang dalam doa kita? Dalam doa yang telah kita doakan selalu setiap awal itu, roh kematian, roh penyakit, roh keputusasaan, roh kebingungan, roh perpecahan, apalagi situ, roh kecemasan, roh keserakahan dan ketidakadilan, roh ketakutan, roh kemarahan. Nah, ini roh kebencian dan sebagainya, termasuk nafsu, kemalasan dan kesombongan. Jadi doa ini dibuat nggak sembarangan ya, sangat definitif terhadap jenis-jenis roh ini, begitu loh. Nah, hal ini kemudian disampaikannya kepada pastor pengusir setan atau pastor eksorsis tersebut, yang kemudian berdoa dengan suara lantang memerintahkan setan kematian. Jadi spesifik sudah, setan kematian untuk meninggalkan orang yang dirasuki tersebut. Ya. Oke. Ada tikus. Apakah mendengar suara tikus? Kita minum sedikit. Mempercayai tahyul juga bisa indikasi terbukanya pintu masuk setan ya. Iya, itu salah satu media juga. Karena however mereka gemar menggunakan apa yang dipercaya manusia. Ya, jadi jangan heran kalau orang Indonesia percaya bentuk hantu ini namanya genderuwo, ya, atau bentuk genderuwo bentuknya seperti itu, kuntilanak, sendal bolong, ya mereka pakai juga itu. Jadi mereka menunggangi tahyul-tahyul seperti itu. Mereka bisa membentuk diri menjadi apa saja. Tentu saja yang pasti jelek dan menakutkan. Ya, baik. Hadir Min, sehat selalu. Puji Tuhan, sehat juga Tobi. Oke, baik. Terima kasih sudah tap-tap layar, sudah like, sudah share, yang sudah berkirim gift ya. Puji Tuhan, sehat selalu. Nah, ini dia ya. Specifically identifying the demons gives the exorcist a bit more power over them and helps to exorcise them more quickly. Secara khusus, mengidentifikasi setan memberi pengusir setan atau para eksorsis ini lebih banyak kuasa atas mereka dan membantu mengusir mereka lebih cepat. Kalau langsung diketahui itu setan apa gitu, setan kematian atau setan keputusasaan atau setan kesombongan atau setan keangkuhan begitu. Jadi kalau langsung diketahui secara spesifik, langsung lebih cepat peperangannya bisa diatasi. Kita ingat dalam beberapa film ya, kalau kita mengetahui nama setannya, apalagi cepat sekali setan itu bisa diusir. Nah, dalam hal ini ada yang benar juga dari beberapa film, walaupun lebih banyak didramatisirnya begitu. Salah satunya hal ini, kalau kita mengenal setannya langsung lebih gampang mengusirnya. Nah, ini in this case, dalam hal ini the person did have a history of bunuh diri, percobaan bunuh diri. Jadi dalam hal ini orang tersebut memang memiliki riwayat percobaan bunuh diri, dan setan kematian
memang pada akhirnya depart, pergi. Sebagai hasil dari sesi pengusiran tentunya ya, dan doa khusus mengusir setan kematian tersebut, orang yang menderita atau mereka yang dirasuki tadi mengalami kelegaan yang luar biasa. Nah, malam ini jangan lupa kopinya. Ini kalian sadar nggak, bahan yang kalian terima ini ini seharusnya dibicarakan di seminar loh, dibicarakan di para eksorsis, para pengusir setan. Tapi kita membahasnya secara TikTok aja, secara isi, secara santai, secara goyor gitu kan. Ini bukan materi yang main-main sebenarnya ini. Ya. Satu hari beberapa bulan lalu ada yang nyeletuk begini, Min, ini baik sebenarnya diberikan di para mahasiswa teologi atau di seminar-seminar. Min pikir benar juga, baik sebenarnya. Yang nggak perlu mimin juga yang memberi, ya cukup mereka beli buku ini ya, dan kemudian dibaca. Biasa kan mereka selalu ada bacaan tuh sebelum makan, apakah makan siang atau makan malam selalu baca kitab suci, atau siangnya kitab suci, malamnya baca buku spiritual. Salah satunya hal ini boleh diituin ya, dibahas supaya ketika berkarya nanti nggak kaget di paroki atau di tempat bertugas banyak umat yang mengalami hal seperti ini. Ini apa? Iya bener. Hadir malam juga hadir, kata Kak, bila terkadang saya suka menyalakan sebatang rio, dupa saudara saya, boleh Kak? Ya nggak apa-apa kalau memang tujuannya untuk Tuhan ya, bukan untuk yang aneh-aneh. Rosari dupa itu hal yang netral ya, itu ciptaan manusia, tinggal ditujukan untuk apa saja. Jangan takut dengan adat istiadat dan budaya. Harusnya kitalah yang memberkati adat istiadat dan budaya, bukan takut. Apa-apa takut, ini takut ada setannya, ada setannya diusir dong. Kan begitu. Iman kita tuh mengalahkan dunia, bukan takut kepada dunia. Ya, sejauh kamu bisa pakai hio untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk berdoa, soalnya nggak apa-apa banget. Malah itu namanya inkulturasi. Bagaimana kita mengangkat sebuah budaya, memberkatinya, dan menjadikannya sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Min, kemarin yang saya bilang, ada tetangga yang bilang ke ayah saya dikirimin guna-guna gitu buat kali. Ya, pertama jangan terlalu dengar apa kata orang, yang penting apa yang kalian rasakan di rumah itu, di keluarga itu. Kalau merasa memang ada yang nggak beres, ada intervensi kuasa kegelapan, ya pakai air suci dan rajin-rajin berdoa di rumah, entah doa keluarga atau doa lingkungan atau misa. Bahkan cari alasan apa kayak untuk misa, misalnya ulang tahun ya misa syukur gitu kan, atau dapat pekerjaan misa syukur di rumah, ngundang tetangga untuk doa dan juga sedikit makan-makan. Ya, itu juga baik, jadikan rumah kita rumah doa. Malamin, jangan lupa kopinya. Yes, tentu saja. Thank you Ria Aime Immanuel Hoki. Kak, kalau misalnya mengusir setan, bukan ya tidak sembarangan orang ya Kak, apa itu ada dampaknya? Apalagi kita sebagai orang belum mengetahui apa tentang itu. Iya, kalau memang ragu-ragu memang sebaiknya jangan ya. Ya. Memang bisa berefek, namanya serangan balik. Terutama kalau memang kita memang nggak siap dan kurang kuat dalam hidup doa atau tidak melihara hidup doa. Bahkan orang yang cuman misa mingguan doang, tetapi dia melakukan 10 perintah Allah dan kelima perintah gereja, hal-hal yang sangat basic, itu pun jika dia berdoa mohon sungguh-sungguh agar temannya dilepaskan dari kuasa kegelapan, disembuhkan dari kerasukan, atau adiknya atau abangnya mengalami sesuatu ya, dan dia doa, itu pun penuh kuasa loh. Kekuatan itu mengalir dari sakramen, itu kuasa Tuhan yang mengalir dari sakramen yang dia terima setiap hari Minggu atau yang dia terima setiap dia berdoa. Bahkan orang-orang sederhana seperti ini punya kuasa, orang Kristen. Segala sesuatu yang dilakukan dalam nama Yesus berkat yang
kita terima dari sakramen itu penuh penyertaan ilahi. Itu juga bisa mengusir setan, ya. Nah, kalau keluarga kita ada yang diganggu atau teman kita ada yang diganggu, jangan takut, hajar saja. Hajar saja, Tuhan pasti melindungi kita karena mereka di luar salah. Kecuali kalau kita sebagai awam yang nantang, pergi nih ke kuburan, kuhancurkan kuburanmu setan, pergi kau ke neraka, aku lebih kuat darimu. Wah, jadi terkabur gitu ya nggak boleh. Tuhan juga belum tentu berkenan dengan caramu seperti itu, mewartakan iman dengan cara-cara setan. Gitu ya. Ya, Min cuma mau kasih tahu, benar memang ada serangan balik dan memang nggak sembarang orang. Itu sebabnya jangan satu orang sebaiknya, boleh 2-3 orang. Walaupun kamu tidak tahu apa-apa tentang demonologi, tentang eksorsisme atau tentang deliverance, tapi berdoa dari hati karena kasihan dengan teman yang kerasukan itu juga sungguh powerful, ya. Dan Tuhan pasti mengirim bala bantuannya karena kasihmu kepada temanmu, kasihmu kepada keluargamu. Nah itu jangan takut dengan serang balik, udah ada yang ngurus, ya. Itu namanya doa P3K, doa pertolongan pertama pada korban kerasukan. Doakan saja, jangan takut hal seperti itu. Nah, kecuali kalau kamu sudah terlibat dalam pelayanan, itu kalau kamu nggak punya tim, boleh takut diserang balik, ya. Oke, nggak apa Min, supaya kita tahu, ya. Kalau eksorsis memang harus imam eksorsis, ya betul. Kalau eksorsis memang harus imam eksorsis, bukan awam. Nah, tetapi kalau doa pelepasan atau deliverance itu boleh dilakukan sejauh orang percaya, ya. Sekolah teologi apa bahas gini juga? Ya, enggak. Dulu sebelum Konsili Vatikan kedua ada belajar tentang angelologi, demonologi gitu ya. Setelah Konsili Vatikan kedua banyak yang hilang tentang itu. Salah satunya doa kepada Santo Mikael setiap akhir misa itu juga enggak diberlakukan wajib lagi, tapi diserahkan kepada devosi pribadi. Nah, juga para mahasiswa teologi enggak mendapatkan lagi demonologi dan angelologi. Diserahkan juga kepada ketertarikan pribadi, apakah mau mendalami atau tidak, begitu loh. Ya. Ya. Ya, sama-sama. God bless. Nekat apa ke kuburan? Kak, teman saya dulu pernah tuh punya pegangan. Nah, teman saya pernah kejadian. Ya jelas, kalau lu punya pegangan, one day tetap kesurupan. Pasti. Nah, sekarang fungsi pegangan itu untuk apa? Kan katanya punya pegangan untuk melindungi diri, malah merasuki diri. Nah, artinya apa? Setan tuh penipu, dia malah menyerang diri kita. Padahal janjinya mau melindungi, kan begitu. Itu aja sudah sebuah penipuan. Persis seperti yang dikatakan Yesus di kitab suci kan, mereka adalah bapa segala dusta, tidak ada sesuatu pun dari mulut mereka yang layak dipercaya. Ya. Kalau Tuhan Yesus yang sudah ngomong begitu, maka gereja melarang kita untuk bertanya jawab dengan setan, berdialog dengan setan, ya. Itu dia. Seperti harimau. Nah, terus dampak ya bisa mati ya. Maksudnya gimana nih? Jangankan datang ke kuburan lewat jauh lari. Apakah seorang romo atau seorang imam tidak bisa eksorsis? Oh, maksudnya begini mungkin. Apakah pastor itu otomatis seorang pastor eksorsis? Enggak. Pastor eksorsis itu yang ditunjuk oleh uskup, diberi tugas secara khusus, dan biasanya disekolahkan lagi sampai ke Roma untuk mendalami khusus bidang ini. Nah, yang Mimin kenal itu Pastor Robini dan Pastor Anton, ya, dan dua-duanya di Kalimantan Barat ini. Ada juga mungkin pastor yang lain, mungkin Mimin belum kenal untuk pastor eksorsisnya begitu ya. Tetapi kalau pastor-pastor di luar eksorsis yang biasa menangani doa pelepasan itu cukup banyak juga, puji Tuhan. Nah, begitu. Tapi seorang uskup itu sudah auto eksorsis. Ya, loh, kenapa memang sudah begitu aturan surgawinya? Karena dia mampu memberikan sakramen krisma. Sakramen krisma itu sakramen yang menguatkan,
Kamu tahu siapa yang mengeluarkan jiwa dan raga kita? Roh Kudus itu sendiri. Artinya dia mampu mengutus Roh Kudus. Artinya dia punya kuasa atas nama gereja untuk mengutus Roh Kudus untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Ya. Lanjut Min, baik, sampai di mana kita tadi? Oke, ini. Sebentarnya masih ada pertanyaan ini. Tapi kalau di luar gereja bisa eksorsis nggak, Min? Misalnya dari dua agama yang berbeda, Katolik dan Muslim. Pertama, begini, adalah memang tugas kita untuk membantu orang yang kesusahan, apapun itu. Dalam hal ini, okelah kesurupan atau kerasukan setan lah, atau apapun ya, jadi godaan dari gangguan kuasa kegelapan. Oke, dari hati kita yang terdalam kita tergerak untuk membantu karena kasihan dengan manusia ini, makhluk Tuhan, apapun agamanya ya. Nah, pertama, apakah keluarganya mau? Begitu dulu. Karena Min pernah ceritakan mendoakan orang yang non Kristen. Ya kita doakan karena dia minta tolong ya pasti kita tolong lah. Nah, tapi hanya bisa sebatas itu. Kita doakan, puji Tuhan dia mengalami sesuatu dan kelegaan luar biasa. Nah, tetapi biasanya kita selalu follow up. Kita juga doakan rumahnya ya, jadi kita bersihkan juga semuanya, dan segala jejimatan, segala pegangan, segala kepercayaan sia-sia akan kita musnahkan. Bahkan kita katakan wajib diadakan misa juga di rumah. Jadi rumah juga dibersihkan, keluarga juga dibersihkan. Baru efeknya sampai ke ubun-ubun, sampai ke inti terdalam. Jadi yang dieksorsis itu sebenarnya bukan rumahnya saja, tapi juga penghuninya, kan begitu. Nah, tapi karena berbeda iman, jadi kita hanya bisa mendoakan si korban ini. Begitu dia sembuh, kita nggak menjamin dia balik ke rumah, dia tetap stay sembuh. Karena belum tahu di rumahnya ada apa. Siapa tuh papanya masih punya jimat juga, mamanya masih punya jimat juga. Begitulah maksud Mimin. Ya, jadi memang kita hanya bisa memberi P3K, nggak bisa follow up terlalu jauh untuk orang yang berbeda agama, begitu. Ya, kesulitannya di situ. Bukannya kita nggak mau bantu sampai tuntas ya. Oke, baik. Ini adalah sesi buruk lainnya di hari ini, kata si Monsignor J. Rossetti. Ya, jadi dia mengalami. Kita kemarin tahu ya kalau Father Gabriel Amor terkenal melayani sampai puluhan ribu, 100 ribu lebih kasus kerasukan yang pernah dia tangani. Dia terkenal sebagai legend di situ, eksorsis yang paling legend itu. Nah, kali ini salah satu juga kasus yang tidak kalah buruknya yang dialami, sudah berkali-kali ini salah satunya. Intinya begitu dah, setan terwujud dan jahat dan sangat jahat, begitulah. Should I expected anything else? Ya, tapi saya emang mesti ngarepin setan yang kayak apa, yang lebih baik. Intinya begitu deh. Namanya setan pasti selalu buruk lah, pasti gitu ya. Ini judulnya Knock Off Center. Ini susah juga terjemahkannya. Secara gamblangnya dia apa sih maksudnya, kehilangan fokus gitulah. Kehilangan fokus gitulah. Susah juga terjemahkan. Nanti ya, kita baca mungkin akan lebih mengerti maksudnya apa. Oke. Here is one way to know that the person is really possessed. Inilah salah satu cara untuk mengetahui bahwa apakah orang tersebut benar-benar kerasukan. Kau lihat ke wajah orang yang menderita atau mereka yang lagi kerasukan itu, yang sedang dalam pergulatan memanifestasikan setan yang ada dalam dirinya. Ya, sebentar dulu itu and you don't see the person. Oh iya, maksudnya kau lihat ke wajah orang itu, gitu loh, kepada
manifestasi yang tampak di wajahnya, bukan kepada pribadi si orang ini ya. Mengerti nggak maksudnya? Kita lanjutkan sebentar. Sebaliknya itu adalah sebuah kejahatan murni yang sedang balas menetap Anda, dan ini memang menakutkan. Jadi sudah bukan orang yang bersangkutan yang kamu lihat sebenarnya, setan yang sedang memanifestasikan diri lewat orang tersebut gitu loh maksudnya. Jadi yang sedang kau lihat itu sebenarnya setannya, bukan pribadi orang yang bersangkutannya, begitu. Nah, I came home after this session and felt off center. Nah, ini dia maksudnya. Saya pulang setelah sesi ini dan merasa off center tuh nggak fokus lah, kacau lah, kacau balau gitu. Ya, setelah ini terjadi peperangan di sini ya, dia merasa kacau. Saya melihat ke wajah orang yang sedang kerasukan tersebut. Ya. Saya waktu itu tidak merasa benar di dalam, maksudnya dalam jiwanya, dia merasa ada yang nggak beres. My peace was gone, kedamaian saya hilang. And I felt like crying, dan saya merasa ingin menangis. But apa nih? Oh nih, saya ingin meringkuk di sudut atau mungkin minum banyak, take a big drink gitu. Jadi tergoda untuk mabuk juga nih. Karena dia mengalami off center itu ya. Pusing mau bikin apa. Tetapi memang obat manusia nggak bisa membantu, dia bilang. Nggak bisa. They can't cure the toxicity of evil. Mereka nggak bisa menyembuhkan toksisitas kejahatan. Racunnya kejahatan tuh nggak bisa disembuhkan dengan obat manusia. Kemudian saya pergi ke kapel dan menyerahkan segala permasalahan saya kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan di sini, saya bersumpah untuk berdoa. Saya bersumpah untuk berdoa pada waktu saya yang biasa, itu di sore hari sekitar 30 menit. Jadi saya duduk di sana, duduk saja. Perlahan saya mengalami kedamaian kembali. Saya kembali terpusat dan hati saya kemudian beristirahat. Ya, seperti itu ya. Jadi this experience helps greatly with diagnosis. Pengalaman ini sangat membantu diagnosis. Wanita di sesi yang hari ini jelas kesurupan, ya, dan sedang menghadapi setan yang mengganggu kedamaian batin seseorang. Hanya Tuhan yang dapat mengembalikan kedamaian batin yang bersangkutan. Nah, ini jenis setan yang lain lagi nih. Mungkin jenis setan kamu bisa kasih nama, setan meresahkan mungkin. Setan kerisauan mungkin ya. Nah, ini dia ya. Being an exorcist means looking into the eyes of evil. Menjadi pengusir setan berarti sering melihat ke mata iblis. Ya, benar, kamu face to face di sini. Eyes to eyes. Dan it is unsettling, itu memang meresahkan. But God takes care of me, tapi Tuhan menjagaku. God is there at the end of the day when I need to be put back together. Tapi Tuhan juga ada di penghujung hari ketika saya perlu untuk disatukan kembali ya. Jadi sudah ngerti ya maksudnya ya, knock off center, dia menjadi kayak tercerai-berai, nggak terpusat, nggak fokus gitu. Berhadapan dengan setan yang meresahkan, yang merusak kedamaian batin akibat dia. Nah, kadang-kadang memang eyes to eyes ya, itu resikonya. Memang dianjurkan, memang kita ketika si iblis menatap kita, kita nggak boleh tunduk, tatap juga matanya. Nggak boleh takut, kita nggak boleh
nampak seperti orang kekurangan iman, enggak, tetap juga matanya. Dengan batin lu, malaikat yang sudah dibuang kok, lu harusnya takluk di bawah kaki gua anak Allah. Lu siapa? Gua punya kekuatan Tuhan, kan begitu disposisi batin kita. Nah, cuman bagi orang yang merasa belum siap, mungkin dia kemudian memalingkan wajahnya, melengos atau malah takut. Nah, itu bisa dikerjain sama si jahat, ya. Bahkan di praktisi senior seperti monsinyornya masih bisa kena, ya. Jadi kita emang nggak bisa bersombong-sombong ria di sini. Siapapun bisa mengalami apapun ketika sesi itu terjadi. Terkadang Tuhan mengizinkan hal-hal seperti ini terjadi untuk evaluasi buat kita, untuk pembelajaran, sehingga terbitlah buku-buku seperti ini. However, setan berpikir dia menang, ternyata malah dijadikan bahan pelajaran. Dan bisa memberkati lebih banyak para pengusir setan lagi, kan. Nah, hal seperti ini, ya, setan kena prank lagi. Oke, kita lihat kalian menulis apa. Kalau yang beda mungkin kesulitan karena nggak bisa doa pengisian kasih, ya Min. Ya itu juga, ya. Min, kenapa di Indo jarang sekali kasus eksorsis, atau sebenarnya banyak? Tapi iya, sebenarnya banyak tapi jarang diketahui. Dan malangnya orang Kristen kebanyakan mencari penyembuhan kepada sesuatu di luar kekristenan, apakah kedukun atau ke agama lainnya. Itu sangat disayangkan. Ya, itu dia. Sangat disayangkan itu. Dan akhirnya maka mereka makin parah. Di luar Yesus dipastikan makin parah kisah. Lu pergi ke dukun, ya, dapat 1 hantu. Pergi ke 2 dukun, dapat 2 hantu. Pergi ke 3 dukun, dapat 3 hantu. Kasihan sekali. Seperti yang pernah Mimin cerita, ya, tim pernah menangani kasus anak yang sudah kedukun belasan kali, ya. Begitulah, banyak sekali setan di dalamnya, dan itu butuh waktu berbulan-bulan untuk memulihkan dia. Puji Tuhan, Tuhan berkenan atas doa-doa kita, dan anak itu juga pada akhirnya dimenangkan, ya. Puji Tuhan, ya. Iya benar, banyak diselesaikan oleh dukun, kata Dinda. Kenyataannya saya lihat begitu, ya. Tahun depan ada kok film eksorsisme yang ditangani oleh pastor. Oh, yang itu ya, apa judulnya itu ya, yang katanya menggunakan pakai cara Katolik, ya. Ada filmnya, kan. Tambahin setan ambiar. Setan ambiar. Banyakan di dukun sih bang, biasanya lebih gampang kan kalau doa aja pada jarang. Iya, tapi sebenarnya nggak pernah tuntas ke dukun itu, ya. Yakinlah apa kata Mimin, ya. Kita pengalaman sekali. Nampaknya kan mudah sekali dukun atau agama lain mengatasi. Dipijit-pijit lah, dicabut lah, atau dia menari-nari dulu lah, tuing-tuing pergi. Sebenarnya nggak pernah pergi. Balik lagi dia. Mereka cuma tukeran setan aja. Di luar nama Yesus nggak pernah tuntas ke sana, karena Yesus adalah Tuhan, dan Dia sendiri yang punya kuasa untuk menghancurkan kuasa kegelapan. Di luar Yesus cuma main sinetron aja setannya. Lu keluar dulu, nanti gue yang masuk, ya, nanti kita gantian kapan gitu. Jadi begitu dalam nama Yesus kita mengusir setan, ya itu memang sengit sekali. Sengit. Karena memang tuntas dan bersih. Apalagi kadang-kadang lucu kalau kita lihat di film-film, kan, setannya minta kembang, setannya minta keris, setannya minta ayam, itu diturutin semua oleh mereka. Kita nggak pernah nurutin. Setan mau minta apa, kita tangking aja lalu langsung pergi kau. Dasar setan pengemis, kita bilang, bahkan kita ejek setannya. Setan peminta-minta, katanya. Kerja kalau mau. Kalau mau dapat duit. Tapi jangan dicontoh, ya. Ya, setannya tukar shift. Bener. Iya. Jadi jangan mau dijebak, jangan mau kehilangan iman yang sangat berharga. Jangan sampai orang Kristen, orang Katolik seperti ayam yang mati di lubung beras, tidak tahu betapa Yesus penuh kuasa. Ya.
Oke, sampai di mana tadi? Nah, ini dia dikatakan di sini. To look into the eyes of evil and to be close enough to experience its hell is unnerving. Jadi, sudah belum tadi ya? Oh, ini kita. Oh ya, ini dia jauh banget nih. Tadi Mimin ngapain aja nih tadi ya? Oh, kita masih belum di sini ya. Udah lompat ke bawah. Baik. Refleksi teologis. Mengalami neraka setan. Jesus promised his disciples, "Peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives to, I give it to you." Damai kutinggalkan bagimu, kedamaian saya berikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan. Aku memberikannya kepadamu. Sadar nggak kalian betapa dahsyatnya kata-kata ini? Peace I leave to you. Damai kuberikan kepadamu. Yesus yang memberikannya dengan otoritasnya sendiri. Bukan dalam nama Yesus, dalam nama Allah. Enggak. Langsung aja dengan lugasnya, dialah sang memberi damai itu. I leave to you. Bukan seperti yang dunia berikan. Saya memberikannya kepadamu. Hanya Tuhan, hanya kuasa Roh Kudus yang bisa memberi damai. Bukan siapapun. Artinya dia adalah Tuhan itu sendiri. Ya. Kata-kata ini luar biasa. Dia adalah sang Raja Damai, pemberi damai. Damai sejahtera yang daripadanya, luar biasa delicious. Mimin pernah sekali dikasih kesempatan mencicipi betapa luar biasanya damai itu. Ya, oke. One of the great gifts of being a follower of Jesus is the divine inner peace that Jesus gives. Jadi ini adalah salah satu karunia besar menjadi pengikut Yesus adalah kedamaian batin ilahi yang Yesus berikan. Jadi dalam hal ini we are brought into a right relationship with God. Jadi kita dibawa ke dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, juga dengan sesama dan diri sendiri. Nah, dengan demikian kita mengalami rasa damai batin yang sangat dalam dan ini Mimin tambahkan ya, sempurna, karena Mimin pernah merasakan itu. Damainya luar biasa. Ya, Mimin pernah tulis kan, pernah posting juga di VT Mimin yang pengalaman mistik. Coba deh cari pengalaman mistis yang Mimin melihat cahaya itu, terus melihat tubuh Mimin sendiri dari atas dan melihat bola cahaya yang kemudian memberi damai yang luar biasa. Wah, itu tuh memang nggak bisa digambarkan oleh dunia ya. Nah, dikatakan di sini, this peace doesn't exist in hell. Nggak ada damai di neraka. Ya, tidak ada kedamaian di sana kisanak. Menolak Tuhan dan Yesus itu menghasilkan kurangnya kedamaian batin. Sebaliknya ya, neraka adalah tempat keresahan dan ketidaktenangan yang abadi atau terus-menerus. Tidak ada kebahagiaan sejati dan tidak ada kedamaian batin bagi siapapun yang rejects God, yang menolak Tuhan. Jadi mungkin inilah salah satu alasan mengapa ada begitu banyak kekerasan dan keresahan di dunia saat ini. Begitu mereka menjauhkan diri dari Tuhan, secara otomatis ada kuasa lain yang siap memberikan segala kebutuhan mereka. Nah, di luar itu pun
Menjauh dari Tuhan artinya menjauh dari kedamaian, kebaikan. Hasil akhirnya kita bisa tahu kekerasan yang akan mereka alami. Kekerasan yang mereka ciptakan di antara mereka sendiri. Dan itu menular seperti kanker. Kejahatan itu menyebar seperti kanker. Dan anak-anak dunia ini seperti inilah. Kekerasan dan keresahan yang disebarkannya akibat menjauh atau bahkan menolak Tuhan. To look into the eyes of evil and to be close enough to experience its hell is unnerving, seperti tadi ya. Jadi menatap mata kejahatan, maksudnya seperti yang dilakukan oleh Monsignor tadi ya, dia menatap langsung kepada mata setan ya, dan berada cukup dekat untuk mengalami neraka dalam tanda petik ya, dan itu sungguh menakutkan katanya. Ternyata pengalaman tadi itu membuat dia bergidik ketika dia mendapatkan si cewek yang kerasukan itu matanya nampak seperti sebuah kejahatan murni. Sungguh-sungguh mencirikan bukan manusia. Di live sebelumnya Mimin pernah bilang ya, mengapa Mimin biasanya langsung tahu apakah lu si kerasukan ini udah lepas atau belum. Bagi Mimin langsung ketahuan kok, apakah dari sudut bibirnya, dari tatapan matanya, dari gerak-geriknya, apalagi dari auranya ya. Itu dia. Langsung ketahuan setan yang mau berusaha sembunyi bagaimanapun, pada akhirnya ekornya tetap nampak, nggak bisa sembunyi. Kenapa Min? Karena mudah bagi Min untuk menemukan bahwa nggak ada tingkahnya yang normal, semuanya ekstrim. Apakah ekstrim kanan atau ekstrim kiri? Bagaimana maksudnya Min? Yang ekstrim kanan tuh begini, tiba-tiba dia menjadi kalem sekali, kemudian bilang sudah keluar. Ini salah satu contoh saja. Tapi Mimin nangkap ada satu kata yang dia hilangkan. Saya sudah keluar, kata saya dia hilangin. Karena berhadapan dengan Tuhan, dia nggak bisa membohongi Tuhan, tapi dia bisa mengakali kalimat, begitulah. Pinter juga kan mereka. Atau ekstrim yang lain, menggigit, mencakar, meludah, atau levitasi, melayang, begitu kan, atau berontak dengan tenaga yang luar biasa. Itu ekstrim yang kiri yang lebih mudah ketahuan. Ekstrim kanan untuk iblis tingkat tertentu sering pakai itu, trik-trik itu. Jadi dikatakan di sini hal yang ekstrim ini nampak di mata si cewek itu, dan itu bikin bergidik bagi si Monsignor itu, sehingga dia mengeluarkan refleksi teologi seperti ini. Menatap mata kejahatan dan berada cukup dekat untuk mengalami neraka itu menakutkan, katanya. Cinta digantikan oleh kebencian. Persatuan dan kedamaian digantikan oleh perselisihan dan kekerasan. Merasa bahwa kebencian dan kekerasan total itu menjengkelkan, itu benar-benar mengganggu kedamaian jiwa seseorang. Jadi efeknya sudah sedalam ini bagi pengusir setan ya. There is nothing glamorous about an exorcism. Enggak ada sesuatu yang glamor tentang pengusiran setan. Ini adalah sebuah pekerjaan yang buruk, di mana kekuatan neraka itu diekspos. Kadang-kadang orang-orang yang di ruangan itu merasakan nerakanya iblis, demons hell. Fortunately, untungnya, in the end, pada akhirnya Jesus overcomes and his peace prevails. Yesus menang dan kedamaiannya menang. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yo.
Oke, welcome untuk yang baru join. Nah ini aja ada peristiwa menarik ini. Silly Jili Jumbo, ini apa ini Min? Baik, masih stay di sini. Jangan lupa minum dan makan snack. Jangan lupa like, tap, share, and gift ya. Supaya Min tambah semangat ya. Baik. Oke, thank you for everything. Thank you for your you are here ya, untuk mendengarkan ini. Semoga kita semua diberkati untuk lebih banyak lagi yang berkati orang lain. Oke, there are a number of cases reported where dogs and cats are able to sense the presence of demon. Jadi ada beberapa kasus yang dilaporkan di mana anjing dan kucing itu ternyata dapat merasakan kehadiran demon. Wow. Nah, jadi ternyata kita mau lihat di sini apakah ini sekedar isapan jempol atau memang begitu adanya, begitu ya. Jadi saya pikir beberapa dari mereka memang dapat melihat setan, kata Monsignor Rossetti ini. Dalam sebuah buku The Demon of Brownsville Road, jadi anjing keluarga mereka ini ya memarkir dirinya di samping tempat tidur suami istri tersebut pada malam hari untuk melindungi mereka dan menggonggong saat setan mendekat. Nah, buku apakah itu? Mimin belum itu. Coba dicari deh. Buku tentang apa itu? Sepertinya kisah nyata seperti yang dialami suami istri ya. Dia menceritakan kisahnya berada di rumah berhantu mungkin ya. Oke, nah salah satu kepekaan spiritual kita yang melihat setan ya, jadi ternyata anjing juga bisa merasakan kehadiran setan, begitulah terjemahannya. Jadi anjing akan menggonggong ketika setan mendekat. Biasanya beberapa saat sebelum setan terlihat oleh orang tersebut. Jadi anjingnya memberi sedikit peringatan meskipun dia mengatakan bahwa anjing itu tidak berharga dan menyingkirkannya. Rupanya setan enggak takut pada anjing dan mengabaikannya. Ya. Jadi walaupun anjing itu mungkin punya kemampuan untuk melihat hal seperti ini, tapi juga enggak ada efek apapun terhadap roh jahat. Karena anjingnya enggak bisa ngusir setan ya. Enggak tahu kalau anjing ini sudah diberkati atau sudah dijadikan anjing Katolik. Siapa tahu berbeda begitu kan? Ya siapa tahu, dicoba aja. Yang punya anjing, yang punya kucing juga turut diberkati karena itu properti juga kan? Ya, properti hidup. Nah, di sini dikatakan beberapa anak kecil juga bisa melihat setan. Seorang pastor bercerita kepada saya tentang seorang pria yang menyewakan rumahnya kepada pria lain yang lebih tua gitu. Sayangnya penyewa tersebut ternyata main dengan papan Ouija. Itu papan pemanggilan arwah ya. Itu seharusnya nggak boleh. Kalau kita pernah nonton film The Exorcist, itu sebenarnya cerita itu didasarkan pada kisah seorang anak laki-laki yang menggunakan papan Ouija selama berbulan-bulan dan pada akhirnya menjadi kerasukan. Itu papan pemanggilan arwah yang mengundang, misalnya maksudnya mungkin memanggil ayah yang sudah meninggal, mamanya sudah meninggal, atau neneknya sudah meninggal untuk dimintai keterangan dan sebagainya. Nah, seringkali yang muncul bukanlah si yang bersangkutan, tetapi setan yang menyamar. Oke,
tentunya pria itu sekarang penuh dengan setan gara-gara hal seperti ini. Nah, ini bagaimana cara kalian mengatasinya kalau kalian adalah pemilik rumah itu? Dan kemudian menyewakannya kepada orang lain, malah rumah kalian dijadikan tempat pemanggilan arwah. Apa yang kalian lakukan kalau kalian punya rumah kos? Nah, kemudian ada beberapa kan, tentunya kita kan nggak bisa mengendalikan orang yang ternyata membawa kebiasaan buruknya ke dalam kos milik kamu begitu. Misalnya ada 10 kamar, 1-2 kamar seperti itu. Atau mungkin bahkan semua orang yang tinggal di kos itu bawa sesuatu dari kampungnya. Ya. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Susah juga ya. Satu sisi kita sedang bisnis, cari duit gitu kan. Usir dan adakan ekaristi, pemberkatan rumah. Iya. Atau mungkin sejak awal sudah dipasangin palang. Begitu kan? Ya, tapi takutnya malah menjadi rasis ya. Misalnya tidak menerima atau hanya menerima orang Kristen misalnya. Nanti malah masuk ke media sebagai rasis nih, main agama nih gitu kan. Oke, baik. Thank you for the roast. Terus Mayap mengirim roast. Oke. Nah, ini dia. Kita lanjutkan. Masih ada 30 menit. Doors for the demonic. Pintu untuk iblis. Oke. Ketika membedakan apakah seseorang dirasuki, ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya kan, histeria seperti itu bisa dialami apakah orangnya mengalami gangguan mental, apakah orangnya sedang mencari perhatian saja, atau sungguh benar-benar kerasukan. Nah, kita sudah membahas itu kemarin ya. Nah, ketika membedakan apakah seorang itu dirasuki atau tidak, pengusir setan biasanya akan meneliti sejarah individu tersebut. Ya, jadi untuk mencari setiap pintu yang bisa dimasuki setan. Karena kita tahu ada banyak pintu atau media. Kita bilangnya media. Medianya apa aja, Min? Dulu pernah sih Min bahas. Coba kita cek lagi ya di sini ya. Kita cek lagi di sini. Oke, kita turunin dulu ini. Kamu turun dulu ya. Kita ke bukunya si ini, Father Jose Francisco Siquia. Jadi seorang eksorsis dan juga seorang psikolog dari Filipina. Dia menulis apa di sini? Nah, ini dia. Ini adalah checklist daripada okult dan esoterik. Ya, okult dan esoterik kurang lebih lah. Ya, praktek-praktek ilmu hitam dah pokoknya seperti itu. Nah, seperti ini. Adakah orang yang bersangkutan terlibat di agama-agama alternatif, terlibat jijimatan dan berhala, animal magnetisme or mesmerism, mesmerisme lah, magnet diapain gitu, Mimin nggak begitu ngerti. Nah, animisme dan paganisme, astral travel atau astral projection, itu seperti Merago Sukma, kurang lebih seperti itu. Astrologi ini ilmu ramal-meramal ya. Automatic handwriting or spirit writing. Nah, penulisan tangan otomatis atau spirit writing, ya. Penulisan yang menggunakan atau memanggil arwah. Kabalah ini sebenarnya asalnya dari Yahudi, tapi ini sudah
masuk ke okultis juga. Ya, sudah terhubung dengan intervensi kuasa kegelapan yang mereka undang. Consulting and apa ini? Ya, kurang lebih konsultasi dengan dukun lah. Apapun jenis dukunnya, ini kebetulan di Filipina ya. Atau ahli spiritisme katanya. Crystal gazing and using a crystal ball, menggunakan bola-bola kristal, memandang kristal, nah dan sebagainya. Konsultasi dengan pemandu roh roh keluarga yang sudah meninggal, roh leluhur atau ini leluhur roh penjaga seperti kodam lah, apalah gitu kan. Ya, kultus tertentu ya. Apalagi di sini ini dia divinasi menggunakan rod and pendulum for finding water, dan sebagainya. Jadi ada orang yang pakai seperti pendulum itu ya untuk mencari air. Nah ternyata ini juga terhubung juga dengan kuasa kegelapan, kata ini. Ya mungkin ada yang alami juga, tetapi maksudnya waspada saja begitu loh. Edgar Cayce teachings and reading, ini nggak begitu ngerti. Feng Shui, fortune telling ya, ramalan lah ya. Freemasonry and other secret societies, jadi kelompok-kelompok rahasia seperti ini yang ternyata memuja setan. Geomancy ini jadi seperdukungan lah ya. Enggak begitu mendalami. Gnostisisme, nah jadi ini kembali ke paham lama ini, sekte nih. Heavy metal music and death metal music, ini juga bisa menjadi pintu gerbang. Kemarin kita pernah bahas ya bagaimana mereka juga bisa menunggangi musik-musik rock tertentu, menyelipkan beberapa mantra di situ, menggunakan teknik sublim yang cuma ditampilkan sepersekian detik tapi sudah terekam di bawah sadarmu. Bunuh diri gitu. Horoskop, magic, mediumship ini menjadikan dirimu sebagai inang untuk setan ngomong. Nih, mediumisasi ya. Mind control, jadi mencoba mengontrol pikiran, like Silva mind control program. Necromancy, New Age book. Numerologi, ilmu tentang angka-angka lah, tapi ya tentu sudah lebih jauh ini. Offering to idols and other similar ritual like food offering and sacrifice. Ini ya, memberikan kepada boneka-boneka atau melakukan ritual seperti itu, seperti memberikan makanan, pengorbanan hewan atau pengorbanan darah kepada ini boneka-boneka ini, atau kepada batu lah atau kepada pohon lah, pokoknya yang digunakan dalam ritual. Membuka mata ketiga, third eye. Nah, Orekian atau magical incantation ya, jadi sebuah pengundangan secara magis. Oracles dan lain-lain. Nah, nanti deh termasuk ini pembacaan palm reading, bacaan tangan, kekuatan pikiran, pact of Satan or other deities out of pagan god. Nah, dan sebagainya ya ini ya. Basic healing, crystal healing, faith healing, energy healing dan sebagainya. Basic readings, pyramid power, reading of omens. Ini membaca omens, membaca daun teh, membaca bagian tubuh daripada binatang. Reiki, nah ini Reiki sudah dilarang oleh Perhimpunan Uskup-Uskup Amerika ya. Reiki yang ada beberapa kasus yang pernah mimpin tangani juga mereka terlibat ini, dan kerasukan, reinkarnasi dan pembacaan kehidupan masa lalu. Nah ini juga sebuah tipu muslihat iblis untuk membingungkan kita. Rosicrucian kurang tahu, Santeria kurang tahu juga, Satanisme ya, Science of the Mind, nah, apa itu dan sebagainya. Ini banyak ini di sini ya.
Scientology, nah seperti yang dianut oleh Tom Cruise itu Scientology ya, itu juga bisa menjadi media. Sins apa nggak tahu, shamanism perdukun lah, sorcery seperti sihir, spell casting and casting course, mantra-mantra ya, atau melemparkan mantra kutukan, atau the evil eye, mantra jahat, roh daripada gelas dan roh koin, bertanya kepada roh, spiritisme, nah pembacaan kartu tarot, trance channeling, ini orang yang membiarkan dirinya trans agar menjadi ini channel, atau mediumisasi juga lah, jadi orang bisa bertanya. Nah, jadi dia membiarkan roh masuk ke dalam dirinya, nanti keluarga yang bersangkutan yang mengira itu arwah emaknya, arwah bapaknya bertanya kepada dia. Nah, jadi setan dalam tubuh dia yang akan menjawab. Meditasi transcendental, use of wands, penggunaan tongkat sihir, voodoo, wicca, witchcraft. Nah, nih. Ya, jadi biasanya kita akan cek, lu pernah terlibat di sini nggak? Begitu. Beberapa hari ini, lu udah kemana aja? Gitu. Biasanya setelah kita tanyakan juga, baru kita bisa menyimpulkan bahwa ada efek daripada kerasukan atau tidak, begitu ya. Mimin tentang bisnis cost. Tapi menurut Mimin gimana, Mimin, kalau Mimin sendiri? Kalau Mimin sejak awal sudah Mimin umumkan sih, yang boleh ngekos di sini syarat-syaratnya seperti ini gitu. Lu terima nggak? Ya udah, nggak usah ngekos di sini, gitu aja. Daripada ngusir orang yang sudah tinggal di situ, kan nggak enak. Buku apa sih? Itu buku ini, Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Jadi buku saku orang Katolik dalam doa-doa pelepasan. Ya, ini pada waktu si Father Sikinya datang ke Pontianak, dia buat seminar internasional ya. Buku ini hanya dikasihkannya kepada para imam, para awam nggak boleh, katanya begitu. Untung Mimin punya orang dalam. Dapat juga itu itu buku ya. Nah, itu salah satu daripada sekian banyak hal yang bisa menjadi media atau pintu masuk bagi iblis. Oke. Nah, ini dia. Salah satu jenis yang paling jelas adalah melakukan aktivitas okultisme. Ini bisa melibatkan pemanggilan orang mati, sihir, mantra atau kutukan, ya, ritual pagan, seperti tadi sudah kita sebut ya. Papan wiji, pemanggilan arwah, voodoo, santeria atau spiritualisme pagan atau setan lainnya. Atau bahkan yang lebih parah, membuat perjanjian eksplisit dengan iblis atau berdedikasi kepada iblis. Itu sangatlah berbahaya. Oke, di samping itu, there are other kinds of doorways, including committing serious sins. Nah, selain itu ada juga jenis pintu lain, termasuk melakukan dosa serius. Memiliki riwayat penyalahgunaan narkoba atau alkohol juga ya, atau kecanduan lainnya, itu juga bisa menjadi pintu masuk. Juga a significant history of sinful sexual activity. Juga sebuah sejarah yang signifikan dari aktivitas seksual yang berdosa juga dapat mengakibatkan atau mengundang kehadiran setan. Kami telah mencatat dampak aborsi yang menghancurkan, terutama ketika anggota keluarga secara teratur terlibat dalam melakukan aborsi. Begitu. Dosa serius apapun adalah sebuah undangan kepada setan. Mimin pernah bertemu, anak itu konseling waktu itu ya, dengan seorang anak kelas 3 SMP yang sudah menggugurkan anaknya sebanyak 7 atau 8 kali. Gila nggak tuh? Zaman sekarang. Ini sebuah fakta, sebuah kenyataan di lapangan.
Kita mau bilang apa? Nggak bisa dibantah. Ya, dan mungkin ada lagi yang lebih daripada itu dan nggak pernah mengaku kepada siapapun. Tentu kita bisa melihat efeknya kepada jiwa si anak itu ya. Emosinya nggak stabil, spiritualnya terganggu parah, dia juga sering dihantui oleh segala sesuatu, insomnia. Kasihan sebenarnya anak SMP. Ya, akhirnya digiring kepada pertobatan ya, dan Mimin serahkan kepada pada waktu itu dosa aborsi hanya bisa diselesaikan dengan pengakuan dosa kepada uskup. Kita bawa kepada uskup ya. Sekarang kalau nggak salah sudah ada keringanan dari Roma, boleh ditangani oleh pastor juga dosa melakukan aborsi. Tapi waktu itu Mimin arahkan kepada uskup untuk pengakuan dosa. Ya puji Tuhan, Mimin dengar kabarnya sekarang juga sudah hidupnya sudah lebih baik, sudah menikah, dan puji Tuhan dikaruniai anak ya. Ya, Tuhan Yesus masih sayang sama dia. Sampai di mana tadi? Oke, dosa serius yang seperti tadi ya bisa mengundang juga. Jadi bukan hanya tentang okultisme juga, tapi dosa serius yang kita lakukan secara berulang-ulang. Itu juga bisa menjadi sebuah pengundangan untuk intervensi kuasa kegelapan dalam hidup kita. Nah, people can also become possessed through no fault of their own. Orang juga bisa kerasukan bukan karena kesalahan mereka sendiri. Wah, gimana tuh Mim? Apa itu? Kalian ngomong apa sih? Buka apa sih? Buka. Tapi ada loh Min dijual tongkat sihir ala-ala Harry Potter gitu untuk nyalain api. Tongkat mainan kali. Jadi imam kah? Bukan, Mimin awam. Nah, Mimin nggak dosa ya baca buku yang sepertinya untuk imam. Bukunya dosa ya. Enggak, ini kan sekedar baca. Ini bukan buku ritual untuk eksorsis. Kalau buku ritual untuk eksorsis memang itu dilarang dari apanya sih? Dari ya peraturan gereja Katolik lah. Tapi ini kan larangan dari Father Sikianya. Karena dia yang menulis buku ini. Begitu. Ya. Vatikan selalu terbuka terhadap aborsi. Ya terbuka dalam arti lebih ini ya, lebih udah boleh ditangani pastor. Kalau dulu strict hanya boleh diakukan dosanya kepada uskup yang bersangkutan begitu. Nah ini yang menarik ya, bahwa people can also become possessed through no fault of their own. Jadi orang juga bisa terasuki bukan karena kesalahan mereka sendiri. Trauma masa kecil juga bisa menjadi pintu gerbang menuju kehadiran setan. Nah nih, trauma. Nah kalau kita melihat film The Pope Exorcist ya, anak itu kerasukan karena melihat waktu itu mereka kecelakaan ya. Mereka kecelakaan dan dia melihat ayahnya mati di depan matanya dengan sadis kan. Apakah tertusuk oleh besi atau bagaimana begitu. Dan itu menghantui dia sepanjang hari tanpa diketahui siapapun. Dia menyimpan ketakutan atau trauma itu, sehingga akhirnya bisa menjadi media intervensi bagi kehadiran iblis. Ditambah lagi tempat tinggal yang barunya ini menyeramkan ternyata. Akhirnya connect lah mereka di situ. Trauma masa kecil dengan sebuah tempat yang pernah terjadi aktivitas demonik. Ya. Kami telah melihat sejumlah orang yang tampaknya telah menjadi sasaran aktivitas setan dengan dikutuk oleh orang lain. Nah ini kutukannya. Kutukan tampaknya sangat efektif
Jika orang yang mengirimkan kutukan adalah anggota okultisme yang terlatih, atau bahkan anggota keluarga sendiri yang memiliki wewenang atas orang yang dikutuk, seperti ibu atau ayah. Nah, yang bisa mengutuk dan kutukannya masuk biasanya justru dari ibunya atau dari ayahnya. Jadi hati-hati untuk para ibu, para ayah dalam membesarkan anakmu, ya. Kalau kamu jengkel dengan anakmu, nggak boleh bilang bodoh kau, nanti jadi bodoh beneran. Mati kau, nanti mati beneran. Kalau kamu marah dengan anakmu, bilang ganteng kau, nanti ganteng beneran. Kaya kau, nanti besar nanti jadi kaya, gitu ya. Kalau mau marah ya. Oke. Jadi semua ini adalah possible doorways, pintu yang memungkinkan setan dan iblis memasuki kehidupan seseorang. Jadi jangan pernah terlibat dengan okultisme, jangan pernah terlibat dengan yang sudah kita sebut tadi di buku ini. Ya. Bagi mereka yang sudah terlibat, bertobatlah, pergilah ke sakramen pengakuan dosa. Ya. Oke. Terkadang orang menjadi kerasukan karena tindakan ini. Di lain waktu mereka mungkin mengalami dampak yang lebih kecil seperti demonic oppression, jenis kerasukan lain yang sampai kepada serangan fisik yang menyebabkan sakit, gitu loh. Ya. Atau di kalangan para pengusir setan sebutnya oppression, penindasan. Meskipun pintu yang terbuka, ya, oke, ini katakan ya, meskipun memiliki pintu yang terbuka, maksudnya ada media gitulah. Beberapa orang mungkin terhindar dari peluru dan sama sekali enggak menjadi sasaran aktivitas setan yang luar biasa. Aktivitas setan yang luar biasa itu maksudnya kerasukan, apapun jenisnya, apakah penindasan atau oppression, apakah full possess, memurni kerasukan, di mana tubuhnya bahkan mulutnya dikuasai untuk mengatakan apapun, atau yang bersifat obsesif ketika setan mempengaruhi daya hayalnya, daya pikirnya, seperti atau infestation ketika setan atau iblis mendiami rumah tertentu, tempat tertentu, pohon tertentu, begitu ya, apapun bentuknya itu termasuk dalam aktivitas luar biasa dari setan. Nah, ada beberapa orang yang sepertinya juga dikatakan beberapa orang mungkin terhindar peluru dan sama sekali mungkin nggak menjadi sasaran dari aktivitas setan yang luar biasa ini. Namun kegiatan itu kemungkinan besar akan memiliki efek merusak pada individu yang terlibat. Oh, tentu saja 100% itu. Ketika manusia sudah bersentuhan dengan dunia itu, ya tinggal nunggu waktu. Kalau dia nggak segera pergi ke sakramen pengakuan dosa, ya bisa kena efek, mulai melihat yang aneh-aneh, mulai mimpi buruk, mulai mengalami kesialan-kesialan, ya. Itu sejauh yang tim hadapi. Pada akhirnya merupakan misteri mengapa beberapa orang kerasukan dan yang lainnya enggak, mengingat keadaan yang serupa. Nah, siapa yang tahu jawabannya? Ya, mungkin satu orang itu bukan dari keinginan dia sendiri atau dipaksa temannya. Ya, jadi yang lain mungkin memang mencari ilmu atau gimana. Jadi efeknya bisa berbeda-beda ya. Oke, baik. Oke, selamat malam semuanya. Berakhir sudah sampai di sini. Terima kasih untuk kehadiran kalian, terima kasih untuk telinga kalian, terima kasih untuk like, share, tap-tapnya, dan mungkin memberi gift daripada kalian. Puji Tuhan ya. Nah, pertanyaan terakhir ini, apa ini? Kalau yang kasusnya Ed dan Lorraine yang Vatikan minta bantuan mereka jadi perpanjangan tangan,
Dari Vatikan berarti statusnya Ed Loren di Vatikan sebagai apa ya, Min? Tetap awam kah? Awam itu. Ya. Ya, Min nggak ngikutin gimana benar sih kasusnya. Ya, tetapi ya mereka tetap awam kok. Ya. Cuman Min pikir namanya film ya, dikit-dikit ke Vatikan, dikit-dikit ke Vatikan. Ya mungkin pastor setempat aja minta bantuan. Begitu ya. Ya film jangan selalu dijadikan dasar apa gimana gitu. Terlalu bombastis kalau sampai ke Vatikan tuh hal beginian, dalam tanda petik ya beginian ya. Maksudnya bisa ditangani di paroki juga gitu kan, atau bisa ditangani di negara yang bersangkutan gitu loh. Ya tetap sebagai awam. Nanti kita bahas ya. Ada juga bahkan di sini beberapa pastor-pastor minta bantu kepada seorang suster, begitu, untuk mengusir setan, yaitu Santa Caterina dari Siena, atau Santa siapa Min lupa. Nantilah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya, artinya bagaimana Min? Adalah sebuah misteri juga. Kenapa kadang pastor eksorsis pun gagal, tapi justru awam atau suster atau bisa melakukannya. Ya mungkin karena kesuciannya ya. Nah ini dia, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Min, kenapa ada kalanya kita dejavu ya? Itu banyak faktor ya. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas. Semoga Min bisa menjawab. Min belum bisa menjawab ini. Makasih Min, sama-sama. Oke baik Min, makasih. Enggak, waktu itu aku sempat baca dokumen tentang Ed Loren dan ada kaitan sama Vatikan, kayaknya aku nanya nggak ada komentari. Kan suka lebih-lebihkan. Ya, cek aja apakah benar dari Vatikan atau dari pastor yang bersangkutan ya. Tapi bahwa nggak jarang kok memang kadang gereja minta bantu kepada awam. Begitu ya. Oke, baik. Makasih semuanya. Puji Tuhan untuk segala-galanya. Doakan Min supaya sehat selalu, supaya tetap bisa hadir, memberi informasi, bisa memantau seperti ini ya. Bagi mereka yang tersentuh untuk membantu pelayanan Mimin ya, boleh cek di linknya Mimin. Situ ada nomor rekening untuk berdonasi ya. Juga membantu panti asuhan yang Mimin kelola. Oke, God bless all. Sehat selalu semuanya. Sampai jumpa lagi Minggu malam. God bless you. Kita belum doa penutup ya. Doa penutup dulu. Baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sator arepo tenet opera rotas. Aku mempersembahkan seluruh hidupku dengan sepenuh hatiku kepada Bapa yang menjadi tempat perlindunganku, juga yang memeliharaku. Santo Mikael Malaikat Agung, belalah kami pada hari pertempuran, jadilah pelindung kami melawan kejahatan dan jebakan sejahat. Dengan rendah hati kami mohon, kiranya Allah menghardiknya. Dan semoga Engkau, hai Panglima pasukan surgawi, dengan kuasa Allah, mencampakkan ke dalam neraka setan dan semua roh jahat lain yang berkeliaran di dunia hendak membinasakan jiwa-jiwa. Amin. Bunda Maria doakan kami. Santo Mikael Malaikat Agung, berperanglah bagi kami. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah di sekitar kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.